Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita lengkap dari film petualangan survival terbaru berjudul Anaconda yang menghadirkan teror ular raksasa dengan nuansa aksi dan ketegangan yang lebih modern. Film ini dibintangi oleh Jack Black sebagai seorang sutradara ambisius yang nekat menjelajah hutan Amazon demi proyek film impiannya. Ada juga Paul Rudd yang berperan sebagai sahabatnya sekaligus partner perjalanan yang tanpa sadar terseret ke dalam bahaya mematikan. Selain itu, turut dibintangi oleh Thandiwe Newton dan Daniela Melchior yang menjadi bagian dari tim ekspedisi di tengah hutan liar yang penuh misteri. Jauh di dalam hutan Amazon yang gelap dan tak terjamah, sebuah legenda lama kembali bangkit. Seekor ular raksasa pemangsa manusia mulai memburu siapapun yang memasuki wilayahnya. Awalnya, perjalanan ini hanyalah ekspedisi biasa, namun perlahan berubah menjadi mimpi buruk saat satu persatu anggota tim mulai menghilang tanpa jejak. Kini mereka bukan lagi penjelajah, melainkan mangsa di habitat predator paling mematikan. Lalu, bagaimana awal teror Anaconda ini dimulai? Siapakah yang akan selamat dari perburuan di hutan mematikan? Dan rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di balik ekspedisi berbahaya ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita lengkap film Anaconda 2025. Film ini dibuka dengan menampilkan keindahan hutan Amazon yang masih belum tersentuh oleh siapapun. Di dalam sebuah mobil, wanita bernama Anna bersama kekasihnya Marco tampak gelisah ketika mencoba menemukan jalur pelarian yang aman, di mana kini mereka tengah dikejar oleh beberapa agen intel. Hingga beberapa detik kemudian, mereka panik saat mendengar sesuatu yang mendekat ke mobil mereka. Dirasa hanya membuang waktu, Ana pun memutuskan melarikan diri dengan menggunakan motor. Não faça isso! Pada saat yang sama, dua pria bernama Diego dan Mike langsung mengejar untuk menangkap Ana. Sontak, Diego sangat syok ketika melihat Mike tewas diseret oleh seekor anaconda. Kemudian, adegan beralih pada seorang aktor nyentrik bernama Doug yang tampak antusias menjelaskan konsep video pernikahan kepada kliennya. Wait, I'm sorry. Meski terdengar unik, konsep yang dia jelaskan justru mengarah pada tema yang sedang dikejar kuntil anak. Sementara itu, pasangan pengantin tersebut hanya menginginkan editing video jedak-jeduk ala TikTok. Ternyata, Doug sebagai editor berkelas hanya salah memilih perusahaan yang tidak sejalan dengan passion miliknya. Kemudian, scene beralih pada seorang aktor figuran bernama Ronald, di mana kali ini ia akan memerankan sosok perawat senior di O'John's Hospital. Di tengah rasa gugupnya, salah satu kru pun meminta Ronald untuk segera bersiap. Any idea what I'm looking at here? He said his vision was Already ruled that out. Cut! Dirasa akting Ronald terlihat terlalu dipaksakan, sang produser pun meminta Ronald untuk mengulang kembali dialognya. could suggest. Cut! Which could suggest. Cut! Jesus, I think we got. Namun sayangnya, meski sudah berkali-kali mencoba, produser akhirnya memutuskan memecat Ronald yang dinilai tidak becus dalam berakting. Hingga sesaat kemudian, dengan langkah lemas, Ronald yang putus asa memilih untuk melupakan mimpinya menjadi aktor terkenal. Di tengah kekalutan tersebut, Ronald hanya bisa menatap poster film Anaconda yang menjadi film favoritnya sejak masa remaja. About the free diver in the Maldives. Got me and go to bed early. Pada malam harinya, Doug tampak melongo ketika mendapat kejutan ulang tahun dari keluarga serta teman-temannya. Hey, how are you? Happy birthday! Oh, Happy birthday, Dougie! me? It's about you. Oh,
Kebahagiaan Doug pun semakin terasa saat melihat kedatangan Ronald, sahabat dekatnya sejak kecil. Tak lama kemudian, Ronald mencoba memberi kejutan dengan meminta para tamu untuk berkumpul. Di mana kali ini, ia ingin memperlihatkan film garapan Doug bersama dirinya saat masih kecil dulu. Saat itulah, Doug terkesima ketika mengetahui Ronald masih menyimpan kaset tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Ronald langsung memutar film berjudul Bigfoot kecil-kecilan di TV tabung 14 inci. Oh, I'm gonna kill you. Before you strike me, I Hey, right after senior year of Keesokan harinya, Ronald mengajak circle-nya nongkrong di O'John's Cafe untuk membahas sebuah proyek besar, di mana ia terpikir untuk membuat film remake Anaconda yang pernah booming pada tahun 1997. Terlebih, ia sudah bosan bekerja di rumah produksi yang memiliki standar ganda. Karena itu, ia ingin membuat film sendiri dengan konsep versinya. Dirasa menarik, Kenny dan Claire langsung menyetujui ajakan tersebut, apalagi saat ini mereka juga belum memiliki pekerjaan tetap. Mendengar hal itu, Doug yang sudah jenuh bekerja di kantor wedding pun memutuskan ikut bergabung. Hingga pada malam harinya, Doug mulai mengetik naskah film remake Anaconda yang akan mereka garap. Alright. This is a masterpiece. You're a goddamn genius. Singkat cerita, Ronald dan yang lainnya langsung terkesan dengan naskah yang dibuat oleh Doug. Namun kini mereka masih harus memikirkan soal dana untuk memproduksi film ini. Terlebih, efek monster pada film Anaconda tentu tidak bisa dianggap remeh. Hingga akhirnya, mereka memutuskan mengajukan pinjaman ke bank sebesar $2,5 juta. Namun sayangnya, pihak bank hanya mampu menyetujui pinjaman dengan nominal yang lebih kecil. Sepulang ke rumah, mereka pun kembali melakukan penyesuaian anggaran produksi. Setelah dihitung ulang, Doug memperkirakan biaya pembuatan film ini akan memakan budget sekitar $43.000. Meski dengan dana yang serba terbatas, Doug tetap yakin mereka bisa menghasilkan film yang berkualitas. so it begins. Singkat waktu, setibanya di negara Brazil, Doug langsung memberi arahan kepada rekan-rekannya bahwa proyek ini adalah pertarungan besar bagi mereka. Karena jika film tersebut gagal, mereka harus menanggung hutang yang wajib dilunasi. Tak lama kemudian, Kenny memperkenalkan seorang pawang ular bernama Santiago, di mana Santiago akan menjadi tour guide sekaligus membantu selama proses penggarapan film berlangsung. Setelah sedikit berbincang, Santiago pun mengajak mereka untuk melihat ular anaconda peliharaannya yang akan dijadikan properti syuting. Sesampainya di mobil butuk miliknya, Santiago langsung menunjukkan anaconda peliharaan tersebut. Lantas, Santiago menjelaskan bahwa anaconda ini tergolong cukup jinak, karena biasanya hanya menyerang monyet, kecuali jika manusia terlihat seperti monyet di matanya. Namun sebelum perjalanan dimulai, Santiago juga mengingatkan mereka untuk selalu waspada. Menurut kepercayaan warga lokal, di sungai Amazon konon terdapat seekor anaconda titan dengan ukuran 10 kali lebih besar dari ular miliknya. Meski terdengar mengerikan, Doug yang tidak ingin membuang waktu langsung mengajak semuanya untuk segera berangkat. Sementara itu, di sisi lain, gadis yang tengah kabur dari kejaran Diego terlihat mencuri kunci dari seorang kapten kapal yang sedang mabuk. Hi guys, my name is Anna. Tak lama kemudian, Anna yang berusaha melarikan diri langsung melakukan gimmick dengan mengaku sebagai asisten kapten yang ditugaskan untuk mengantar mereka. Di tengah rasa bingung, Anna yang menyadari kedatangan Diego segera mengajak mereka untuk bergegas pergi. Singkat cerita, setelah makan malam, Doug mengajak seluruh timnya untuk bersulang sambil berharap proses syuting mereka dapat berjalan dengan lancar. All right, we're rolling.
Anacondas. Hingga pada keesokan harinya, mereka pun langsung memulai proses syuting film tersebut. Who hires an unhinged Come and get me, you goddamn. Camera set. Push-ups good. Di tengah jalannya syuting, Doug merasa cukup optimis. Walau dengan alat yang serba terbatas dan biaya minim, film garapannya ini setidaknya bisa menyaingi film kisah nyata yang sering diangkat dari podcast dan tren viral. You guys used to date. That was a long time. are the ingredients. Maybe look at each other. This might be the last time you look at each other. You're an asshole. And cut. Great stuff, guys. Singkat waktu, pada malam harinya, mereka tampak puas dengan hasil syuting yang dilakukan sejak siang. Dan meskipun masih terlalu awal, mereka sudah merayakan pencapaian di hari itu. And you go, boom, toma! Fuck it. Jesus, not bad. Toma! Di tengah malam, setelah 2 hari terkurung di dalam peti bobrok, anaconda milik Santiago yang kelaparan mulai merayap keluar untuk mencari mangsa. Sesaat kemudian, semua orang langsung panik saat menyadari ular milik Santiago justru berkeliaran di atas kapal, bahkan hampir saja mencaplok wajah Ronald. Mendengar kepanikan itu, Santiago dengan yakin menjamin bahwa ular itu tidak akan menyerang manusia. Terlebih sejak kecil, ular tersebut sudah ia pelihara sendiri. Setelah situasi mulai terkendali, mereka pun diminta bersiap karena esok hari akan melakukan syuting adegan ular. Santiago, is Hightower ready? Keesokan harinya, adegan ular akhirnya akan dimulai. Di tengah rasa takut, Ronald sempat meminta Doug agar menggunakan efek CGI saja, atau setidaknya memakai properti buatan untuk efek ular. Namun Doug kembali menegaskan bahwa cara ini adalah satu-satunya opsi demi menghemat budget. Go! The world's depending on you. Okay. Emily. I think you got it, dude. No, I don't. You're a hero. Yeah. Akibat kepanikan yang berlebihan, ular milik Santiago justru tersambar dan tercincang baling-baling kapal. Hingga pada malam harinya, Santiago tak mampu menahan kesedihan ketika sahabat sejatinya itu harus berakhir tragis. You murdered my friend. Just get out of my face. Dengan diliputi rasa duka, Santiago pun harus merelakan sahabat terbaiknya itu pergi. Di saat yang sama, anak buah Diego melaporkan bahwa Ana sedang berada di kapal milik sekelompok orang aneh. Mendengar laporan tersebut, Diego langsung memerintahkan Timo untuk terus melakukan pengintaian. Namun sesaat kemudian, Timo justru panik ketika mendengar suara aneh dari dalam air. Sungguh naas, baru saja menjalankan tugas sebagai intel, Timo harus berakhir di dalam perut anaconda Titan. Di tengah malam, Ronald mencoba meminta maaf atas tindakan cerobohnya. Dengan menyuap sebotol jamu temulawak, Ronald memohon agar Santiago bisa memaklumi rasa takutnya. Lalu sebagai bentuk tanggung jawab, Ronald menawarkan diri untuk menemani Santiago mencari ular pengganti. Apalagi saat ini, mereka masih membutuhkan seekor ular demi kelancaran proses syuting. Mendengar usulan tersebut, Santiago akhirnya bersedia membantu, dengan syarat bayaran jasanya harus dinaikkan 2 kali lipat. Singkat waktu, setibanya di rawa, Santiago meminta Ronald untuk tetap waspada karena ia merasakan keberadaan seekor ular di sekitar. To the boat. Santiago! Saat melihat Santiago tiba-tiba menghilang, Ronald yang panik langsung berlari kembali ke kapal. Sementara itu, Santiago yang tetap melanjutkan perburuan menyalakan alat untuk memancing kemunculan ular. Sungguh naas, akibat ide nekat tersebut, Santiago justru berakhir menjadi santapan anaconda Titan.
Have you seen Santiago? I don't think he's come back. We need one for the movie. We was dark. We got separated. It was. Sesampainya kembali di kapal, Ronald yang diliputi rasa khawatir segera mengajak rekan-rekannya untuk mencari Santiago yang saat itu sedang berburu ular pengganti demi kebutuhan syuting. We're completely lost. It looks like an old camper van. Setelah menelusuri area hutan dengan susah payah, mereka justru terkejut saat melihat sebuah mobil van terparkir di tengah hutan. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk melakukan pengecekan. Police tonight. Here. Tak lama kemudian, suasana berubah mencekam ketika mereka mendengar suara kerusakan dari dalam semak-semak. That's where that. We gotta go now! Betapa paniknya mereka saat menyaksikan anakonda Titan yang memuntahkan jasad Santiago. Di tengah kepanikan, usaha mereka untuk kabur malah terhambat karena aki mobil tidak tersambung. Alhasil, salah satu dari mereka harus turun untuk memeriksa kondisi aki tersebut. Dan akhirnya, Doc yang bertubuh subur ditunjuk untuk mengeceknya. Situasi semakin kacau ketika sekelompok intel yang mengejar Ana tiba di lokasi. Ana pun segera memberitahu bahwa mereka adalah kelompok penambang emas ilegal yang sedang memburunya. Saat baku tembak mulai terjadi, Ana dengan sigap mengambil senapan untuk melawan. Doing? Eddie, are you getting this? Yes! Setelah berhasil lolos dari kejaran mereka, rombongan yang kembali ke kapal justru panik ketika Diego menanyakan keberadaan Ana. Tak lama kemudian, Ana mengajak Doc dan yang lainnya untuk kabur menuju arah utara. Mendengar rencana tersebut, Doc langsung kebingungan, terlebih proyek film yang mereka garap belum selesai. Keesokan harinya, Doc mengaku mendapat inspirasi baru untuk dimasukkan ke dalam proyek filmnya, yaitu menambahkan unsur baku tembak ala film petualangan. Bahkan ia berniat merekrut Ana sebagai karakter dalam film tersebut. Mendengar ide itu, Ronald pun semakin optimis bahwa film mereka akan meledak di pasaran. Tak berselang lama, mereka tercengang saat melihat kedatangan rombongan kru film dari pihak Sony. Ketika Doc menanyakan maksud kedatangan mereka, salah satu kru menjelaskan bahwa Sony tengah menggarap sequel film Anaconda. Hal itu tentu membuat mereka syok karena ide proyek yang mereka kerjakan ternyata sudah digarap oleh pemilik lisensi resmi. Jelas saja Doc menjadi kesal karena merasa semua usahanya bisa berakhir sia-sia. The middle of the goddamn jungle! Bad for you, I guess, because I already quit. Saat Ronald mulai merajuk dan ingin pergi, Claire mencoba mencegahnya karena sungai tersebut terkenal sebagai habitat anakonda Titan. Namun Ronald tetap tidak menghiraukan peringatan itu dan memilih pergi sendiri. Where? Di tengah perjalanan, Ronald panik saat melihat kapal kru film Sony dalam keadaan hancur berantakan. Ia pun yakin kapal itu telah diserang oleh anakonda Titan. Ketika melihat seorang kru yang masih selamat, Ronald segera berusaha memberikan pertolongan. Namun betapa terkejutnya ia saat mengetahui kru tersebut tewas secara tragis diserang anakonda. Saat mencoba kembali ke arah kapal, Ronald yang diliputi kepanikan justru berputar-putar tanpa arah di tengah hutan. Di saat yang sama, Doc dan yang lainnya mulai merasa heran ketika Ana justru menepikan kapal ke dekat semak-semak. Tiba-tiba, Ana yang sudah lelah terus berbohong, langsung menodongkan senjata dan memaksa mereka untuk menuruti semua perintahnya. Tak lama kemudian, Ronald pun dibuat bingung saat melihat kondisi kapal yang terasa begitu sepi. Saat itu, Ronald segera mengecek perahu karet milik Diego. Dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan seperangkat senjata laras panjang di dalamnya. Kembali pada Ana. Setibanya di dermaga terpencil, Ana meminta Doc dan yang lainnya untuk membantunya mengambil beberapa kantong yang telah ia sembunyikan di tempat tersebut. Sontak, Doc langsung melongo saat melihat isi kantong itu berupa emas. Ia pun sadar bahwa penambang emas ilegal yang selama ini mereka dengar ternyata adalah Ana sendiri. Namun untungnya, Diego datang tepat waktu untuk meringkus Ana.
Ia mengatakan bahwa pelarian Anna sudah berakhir dan ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun tiba-tiba, Oh my God! That'd be si me. penembak yang panik justru menembak Diego tanpa mengetahui situasi sebenarnya. Alhasil, Anna dengan mudah memanfaatkan keadaan untuk membalikkan situasi. I have children at home. Meskipun kacau, Anna sebagai penambang ilegal tampaknya tetap berusaha melarikan diri dari kekacauan tersebut. Di tengah pelarian, Doc merasa heran karena ada sesuatu yang menggigit tubuhnya. What? Sepanjang perjalanan, Doc sempat meminta maaf atas ucapannya yang kasar kepada Ronald. Namun tiba-tiba, Mereka semua syok saat melihat Doc disambar dan digondol oleh anaconda. Saat Ronald masih terpaku karena terkejut, Claire langsung menariknya untuk segera kabur dari lokasi. Setelah berjalan cukup jauh dengan langkah lelah, Ronald mengungkapkan rasa penyesalannya, terlebih karena semua rencana mereka kini berantakan dan Doc telah menjadi korban anaconda. Meski demikian, Kenny yang tidak ingin membuang waktu langsung mengajak kedua rekannya untuk terus melanjutkan pelarian. Setelah berjalan cukup jauh dengan langkah tertatih, Kenny mengatakan bahwa mereka akan melewati padang rumput terbuka yang bisa membuat mereka menjadi sasaran empuk. Tak lama kemudian, mereka pun panik saat mendengar suara ular yang semakin mendekat. Mereka syok ketika melihat Doc dimuntahkan bersama seekor babi hutan dari semak-semak. Setelah diperiksa, Kenny yang menyadari kondisi Doc sudah tidak sadarkan diri langsung mengutarakan ide nekat, yaitu menjadikan Doc sebagai umpan agar mereka bisa melarikan diri. Meski terasa tidak tega, mereka sadar tidak memiliki pilihan lain. Setelah meletakkan babi hutan di dekat tubuh Doc, mereka pun bersiap untuk kabur. Namun, tiba-tiba, mereka terkejut saat menyadari bahwa Doc ternyata masih hidup. Di tengah kepanikan, mereka langsung meminta Doc untuk segera melarikan diri. Sambil menggendong babi hutan, Ronald pun berlari sekencang mungkin. What the hell is on my back? It's a long story. Just run! Ah, Jesus! He's alive! Beruntung, anaconda tersebut hanya berhasil memangsa babi hutan itu. Singkat cerita, setelah berjalan jauh tanpa arah, mereka akhirnya tiba di area bekas lokasi syuting film Anaconda. Tak lama kemudian, Ronald merasa heran saat mendengar suara langkah yang mendekat. What? Dengan penuh keheranan, mereka pun melongo ketika sosok Ice Cube, aktor dari film Anaconda jadul, tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka. Di tengah situasi genting, Ice Cube segera mengajak mereka untuk bersembunyi. Ia kemudian menceritakan teror yang terjadi, di mana saat proses syuting berlangsung, lokasi mereka diserang oleh anaconda raksasa hingga hancur berantakan. Ice Cube juga mengungkapkan bahwa di sekitar area tersebut, tim produksi telah menanam bahan peledak yang rencananya akan digunakan untuk adegan akhir film. Mengetahui hal itu, Doc pun mendapat ide untuk memanfaatkan bahan peledak tersebut guna menghabisi anaconda Titan. Namun, sebelum menjalankan rencananya, mereka bahkan sempat mengajak Ice Cube untuk berfoto bersama di tengah situasi mencekam. Sebelum berpisah, Ice Cube juga memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Doc meminta Kenny dan Claire untuk menyiapkan kamera sekaligus jalur bahan peledak. Sementara itu, ia bersama Ronald berencana memancing anaconda menggunakan mobil golf menuju titik peledakan yang telah ditentukan. You get the detonator. Kenny, you set. I'll get the golf cart. We can detonate these one by one. Gotta blow this bitch, Sky. Setelah semua persiapan rampung, Doc dan Ronald mulai memancing kemunculan anaconda tersebut. Get us, asshole! I'm hitting every one of them! Come on! Namun sayangnya, ledakan bom properti yang disiapkan ternyata kurang berdampak saat anaconda semakin mendekat. Dalam kondisi terpojok, Ronald mencoba memberanikan diri dengan membayangkan adegan masa kecilnya saat meledakkan mainan robot kecil-kecilan.
Akhirnya, setelah tubuh raksasa itu dihantam ledakan besar, Anaconda Titan pun tumbang dan benar-benar tewas setelah tertusuk properti piala yang mereka gunakan. Tak lama kemudian, mereka semua segera bergegas pergi setelah berhasil selamat dari serangan Anaconda tersebut. Singkat cerita, meskipun digarap dengan budget yang sangat terbatas, film remake Anaconda buatan mereka justru mendapat sambutan hangat dari para pecinta film monster karena dinilai memiliki cerita yang tidak sekedar kisah biasa. Completely unauthorized. Ladies and gentlemen. Namun, sayangnya, beberapa hari setelah tayang di bioskop, pihak Sony memutuskan untuk menghentikan penayangan film tersebut dengan alasan pelanggaran hak cipta. Beberapa hari kemudian, Doc dibuat tidak percaya saat melihat Jennifer Lopez yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Ia pun mengungkapkan bahwa pihak Sony justru tertarik dan ingin merekrut Doc untuk menggarap film Anaconda secara resmi. Mendengar kabar mengejutkan itu, Doc langsung pingsan seketika. Dan film pun berakhir dengan pesan bahwa mimpi besar tidak selalu dimulai dari kondisi yang sempurna. Keterbatasan dana, alat dan kemampuan bukan alasan untuk berhenti berkarya. Dari proyek film iseng dengan budget pas-pasan, berubah menjadi perjuangan hidup mati di hutan Amazon yang mematikan. Doc, Ronald, Kenny, dan Claire yang awalnya hanya ingin membuat film remake sederhana, justru harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ambisi besar tanpa persiapan matang bisa berujung pada bahaya nyata. Mulai dari kehilangan rekan, dikejar Anaconda Titan, hingga konflik dengan para pemburu dan penambang ilegal, semua mereka lalui demi bertahan hidup, sekaligus menyelesaikan mimpi mereka. Namun, di balik semua kekacauan itu, justru lahir sebuah karya yang berhasil menarik perhatian banyak orang. Bahkan kegagalan, ketakutan, dan keterbatasan yang mereka alami di lapangan malah menjadi kekuatan utama dalam cerita film yang mereka buat. Kisah Doc dan timnya membuktikan bahwa di balik kekacauan dan kesialan, selalu ada peluang yang menanti bagi mereka yang tidak menyerah. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini seru, kocak, atau justru penuh pesan tersembunyi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.